malam semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam doa sehati dari kota Purwokerto, dari gereja Betel Injil Sepenuh akan menemani saudaraku sekalian dalam memuji menyembah Tuhan serta merenungkan firman Tuhan bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Dan selamat malam buat yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat sepanjang live streaming ini disiarkan. Dan mari kita akan membawa iman serta pengharapan kita kepada Tuhan dan menaruhnya kepada setiap kebenaran yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, supaya pengharapan kita tidaklah menjadi pupus serta iman kita tidak menjadi gugur, karena dengan kita mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar firman-Nya, maka iman kita semakin dikuatkan dan kita menaruh percaya kita bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati segala apa yang telah Dia firmankan kepada kita yang percaya kepada Dia. Dan mari saudaraku, kita mengawali tahun yang baru ini dengan kita melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan pegang kendali kehidupan kita. Bersama-sama dengan Tuhan kita sanggup menghadapi segala perkara. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan kuat. Bersama dengan Tuhan kita sanggup menghadapi segala sesuatu, sebab Dia yang beserta dengan kita jauh lebih besar dari segala kekhawatiran kita, jauh lebih besar dari segala masalah dalam hidup kita. Dia jauh lebih hebat, lebih kuasa, dan lebih segalanya atas segala apapun yang kita gumulkan pada hari-hari ini. Percayalah, ketika kita percaya dan berharap sungguh kepada Tuhan, maka mujizat kebenarannya akan dinyatakan dalam hidup kita dan kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Amin. Haleluya. Tetaplah stay tune dengan kami saudaraku, karena sesaat lagi kita akan mulai menyembah memuji Tuhan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan
setiamu yang melingkupi kehidupan kami. Kami boleh dikasihi, kami boleh dicintai Tuhan, dan rahmat-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi Tuhan. Besarlah kasih setiamu Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini, mengawali tahun yang baru melalui live streaming doa saat di malam hari ini Tuhan. Kami mau bergumul dengan kebenaran-Mu, kami mau bergumul untuk melekat kepadamu, semakin dekat lagi dengan Engkau Tuhan, membawa komitmen yang baru, membawa kerinduan yang baru, untuk kami semakin menyenangkan hati Tuhan di tahun 2026 ini. Kami rindu Tuhan, penyertaan-Mu benar-benar nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berbicara kepada kami pada malam hari ini melalui firman yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan malam hari ini. Dalam Kau melalui hamba-Mu akan menolong, membantu kami Tuhan mengerti Roh Kudus setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Biar Engkau berbicara Tuhan melalui lidah bibir hamba-Mu, dan kami akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap kata dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang mengikuti live streaming malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya hadirat Tuhan melawat, Roh Kudus akan menuntun setiap kami mengerti kepada setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, dan shalom. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat menikmati kebersamaan kita malam hari ini di dalam dan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam untuk saudaraku yang sudah hadir pada malam hari ini. Shalom untuk Bu Yuli, shalom untuk Pak Victor, shalom untuk GBS Pintu Iman. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita nikmati adalah kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan. Saudaraku yang percaya katakan amin. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia dalam kehidupannya. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupannya. Di mana kita hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama percaya mengawali tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Amin. Ya. Oleh sebab itu, malam hari ini saya ingin membacakan saudara firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ya, mungkin tidak banyak orang yang bisa menikmati atau mengalami sesuatu hal yang menyenangkan di awal tahun, tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu penuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang di awal-awal tahun justru bukan mengalami sukacita, tapi mengalami duka cita, masih dalam pergumulannya yang belum selesai. Tapi percayalah penyertaan Tuhan ada bersama dengan saudara. Ya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Sekali lagi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan. Perhatikan baik-baik. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya selalu dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan semata yang ia nikmati. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengiring saudara. Orang-orang yang tetap
bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakanmu, di mana Tuhan berkata, aku akan meluputkan engkau, aku akan melewatkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan menyelamatkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Di mana orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, itu hidupnya memuliakan Tuhan, saudara. Jadi tujuan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita tahu bahwa apa yang kita terima hari-hari ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Sehingga hidup kita bisa memuliakan Tuhan di sepanjang hari ini, di sepanjang hari-hari, di sepanjang minggu, di sepanjang bulan, bahkan di sepanjang tahun. Tahun 2025 sudah kita lewati. Pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan sudah kita alami. Apakah kita mampu berterima kasih kepada Tuhan, sanggup berterima kasih kepada Tuhan, bersedia berterima kasih kepada Tuhan, dan hidup kita memuliakan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi perenungan kita malam hari ini adalah bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, hidupnya akan selalu berusaha untuk memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupannya sehari-hari. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di bulan Januari saya mendapatkan rema dari sebuah firman Tuhan, di mana Yeremia 33 ayat yang ketiga mengatakan juga, berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Jadi rema bulan Januari di awal tahun, segala perkara yang kita hadapi, yang kita jalani, kita mau melangkah, melandaskan mendasari perjalanan 1 tahun ke depan, jangan lupa untuk berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyelaraskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang berseru kepada Tuhan itu berusaha apa yang menjadi kemauan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar permintaan yang memaksa Tuhan. Tapi berseru kepada Tuhan, menyapa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita jalani hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita dapat berjalan di jalan yang lurus, saudaraku, di jalan yang benar. Banyak orang mengira bahwa Tuhan itu adalah sebaik-baiknya tempat untuk mengadu. Tapi ada banyak orang lupa bahwa Tuhan tuh mengatur kehidupan umat manusia. Kita boleh mengadu kepada Tuhan, tapi kita juga harus mau tahu apa yang Tuhan mau. Bukan mengeluh terus-menerus kepada Tuhan, tapi kita berusaha mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Masa sih kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan tidak memberkati hidup kita? Masa sih kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak memberkati kehidupan kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik secara excellent, secara otomatis upah yang harusnya ia terima itu akan terjadi. Bahkan pemberian-pemberian yang tidak lazim akan diberikan kepada dia yang bekerja. Ketika diminta 1 mil, dia akan bekerja 2 mil. Jadi melebihi dari target yang sudah ditetapkan, saudara. Jadi itu bekerja extra mile, bekerja excellent, saudara, bekerja yang luar biasa, saudaraku yang dikasih. Bukan hanya sekedar Tuhan berikan aku pekerjaan, Tuhan berikan aku pendapatan hanya untuk memuaskan isi perut kita, mengenyangkan perut kita saja. Tapi kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan.
Itu yang perlu kita sadari, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan ya selayaknya melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan, ya, dan supaya kita hidup di dalamnya. Itu tercatat dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudara, apa yang menjadi tugas kita hari-hari ini? Apa yang menjadi tanggung jawab kita hari-hari ini? Ya, jika kita belum tahu apa yang harus kita kerjakan sepanjang perjalanan 1 minggu ke depan, bagaimana mungkin kita mengharapkan ya sampai ke tujuan, saudaraku? Ya, kalau tujuan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kita, berarti kita harus bekerja. Pekerjaan kita apa? Untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita kerjakan? Tanya sama Tuhan. Makanya berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dia akan memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupannya. Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak tahu apa yang harus ia kerjakan. Karena Tuhan akan memberitahukan kepada dia, ya, masing-masing orang apa yang harus dikerjakan, perkara-perkara besar dalam hidupnya. Jadi saudara itu dipercaya oleh Tuhan menjadi mitranya, mitra kerja dalam kerajaan Allah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Apa? Ya, memuliakan nama Tuhan supaya banyak orang mendengar kabar baik bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan diselamatkan dalam kehidupannya dan hidupnya akan berubah. Ya, sekali lagi, orang yang diselamatkan Tuhan hidupnya akan berubah. Ya. Karena apa? Tuhan menjawab doanya dan Tuhan memberitahukan kepada dia hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Ada rahasia dalam kehidupan ini yang diberitahukan Tuhan kepada masing-masing orang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang menjalani hidup itu hanya mengalir begitu saja, ya, mengalir begitu saja tanpa ada tujuan. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan mengalir dalam frekuensinya Tuhan. Yaitu apa? Memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Melalui apa? Melalui banyak cara dalam kehidupan kita. Melalui banyak kesempatan dalam kehidupan kita. Ya, saudara dikasih kesempatan 24 jam, dipotong jam kerja, di dalam jam kerja ada 8 jam kerja. Saudara bertemu dengan banyak orang, saudara bisa melakukan di situ memuliakan Tuhan dalam pekerjaanmu selama 8 jam di dunia kerja. Ya. Dan saudara punya senjata yang ampuh, the power of lambe. Ya. Saudara punya mulut untuk mengatakan sesuatu kepada banyak orang di depan mata saudara. Itu namanya memuliakan Tuhan. Melakukan perkara besar. Melakukan apa yang tidak terpahami dan yang tidak ketahui ketika engkau bersandar kepada Tuhan. Di situ Roh Kudus akan menuntun engkau untuk berbicara kepada orang-orang tertentu dalam perjumpaan hari-harimu di tempat kerja selama 8 jam. Oke. 8 jam istirahat di rumah. Mungkin ada yang kurang dari 8 jam ada di rumah. Ya. 8 jam berkumpul dengan keluarga. Kepotong waktu tidur 6 jam. Ada 2 jam serius.
ya. Bisa 3 jam serius dengan keluarga, dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan Bu Ren, ya, dengan Pak Ren, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita katakan kepada mereka. Bagaimana cara Tuhan menolong kehidupan kita, kita ceritakan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, 8 jam, 8 jam, 16 jam. Berarti dalam 24 jam ada sisa waktu berapa? Dikurangi 8, 8, 16. 16 berarti ada 4, ada 8 jam. Waktu yang kita pakai, saudaraku. Ya kan? Ada waktu yang kita pakai dalam satu hari itu 8 jam. Pemakaian pribadi. Ya. Kemana aja kita selama 8 jam? Ya, kita mengerjakan sesuatu yang dapat dilihat oleh orang lain. Ya, kita bertemu dengan orang baru. Kita bisa ngobrol sejenak, waktu luangkan 2, 3 menit, 5 menit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, itulah pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan ingin mau kita lakukan. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Bukan hanya sekedar berkat yang besar. Secara otomatis pemeliharaan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengandalkan dan mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Rajanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena seorang raja itu akan mencukupi orang-orang yang dipimpinnya. Rakyatnya yang dipimpinnya akan dicukupi kebutuhannya. Itu seorang raja. Seorang raja itu tidak pernah pelit. Kalau pelit itu bukan raja. Ya, tapi rentenir. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan kita bukan rentenir. Tapi Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Barang siapa orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, hidupnya dipelihara oleh sang raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Jika hidup kita mengabdi kepada Tuhan, itu artinya hidup kita dipakai oleh Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan. Ya. Ketika kita saat lelah, kita bisa bernyanyi, peluk aku sebentar saja Tuhan. Ya, aku lelah. Ya, aku capek. Tidak apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, berserulah padaku pada waktu kesesakan. Ketika engkau sesak, ketika engkau terlelah, ketika engkau capek, ya, ketika engkau menderita. Berserulah, berdoalah kepada Tuhan. Tidak apa-apa, peluklah aku sebentar saja Tuhan. Biarlah aku beristirahat. Karena orang yang dicintainya, yang dikasihnya, diberkati pada waktu tidur. Ketika dalam pelukan Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Mungkin banyak orang selengean terhadap ayat ini bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu diberkati Tuhan pada waktu tidur. Karena orang yang tidur karena lelah dalam pekerjaannya, dia akan mendapatkan upah yang seharusnya ia terima. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupan. Sekali lagi saudaraku yang dikasih itu, saya akan membacakan 2 ayat ini sekali lagi. Ya. Mazmur pasal 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jangan lupa muliakan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, Yeremia 33 ayat yang ketiga, berkatalah demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan merespon doamu dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi, saudara, orang-orang yang mendapat privilege, yang dapat keistimewaan, mendapatkan pesan khusus dari Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu, ya, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Percayalah, Roh Kudus menyertai hidupmu. Kuasa Tuhan terjadi, mukjizat Tuhan terjadi, dan banyak perkara yang terjadi dalam hidupmu. Hidupmu memuliakan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kebajikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepadamu diperintahkan dalam genggamanmu. Kau akan menikmati pemeliharaan Tuhan secara cukup.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya siapapun saudara malam hari ini, tidak satu pun terlewatkan bahwa janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara ketika saudara satu frekuensi dengan Tuhan. Sekali lagi, berkat janji Tuhan akan saudara nikmati jika saudara satu frekuensi dengan Tuhan. Karena janji itu dua belah pihak, Tuhan dan saudara. Ya, Tuhan selalu ingat akan janjinya, tapi apakah saudara masih mengingat janji Tuhan dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saudara? Ya. Lakukan apa yang menjadi bagianmu dan biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rasa malam hari ini kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Dan saya percaya Tuhan memberkati hidup saudara. Saya mau berdoa untuk saudara siapapun yang sudah masuk dalam room ini. Saya percaya bahwa Tuhan menolong engkau berkali-kali, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Bahkan setiap tahun saudara akan menikmati berkat kemurahan Tuhan yang tidak saudara pikirkan. Dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru. Setiap hari, setiap pagi, dan bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupmu hari ini dan hari besok. Katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Selamat istirahat dalam hadirat Tuhan. Saya percaya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Shalom. Mari sama-sama nyanyikan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baitmu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelanggaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu ya Tuhan, memujimu, menyembahmu, ya Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Salam semuanya.